Audio Jungle. Bunga fitunya Fawzuna bil-ukhra Bihadijat al-kubra Wa Fatimah az-Zahra Fituna fitunya Fawzuna bil-ukhra بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina wa Habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Keretan seperti kau jamal jaki. Alhamdulillah bisa terangki boleh malam mungkin di puru kula merengaki situng syair syair penekah merupakan kesukaan atau kesenangan dari salah satu ulama Indonesia Ki Purwa tinggal dunia yang Ki peneka Ki Haji Maimun Zubair atau dikenal dengan Mbah Mun. Mbah Mun peneka begitu suka dengan syair Sa'duna fid dunya wa fawzuna fil ukhra bi Khadijatal Kubra wa Fatimah az-Zahra. Wakila Mbah Mun tabar Ki Haji Maimun Zubair neka adalah pecinta Sayyidatina Khadijah, raji pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah mungkin karena kecintaannya kepada Sayyidatina Khadijah. Berapa bulan yang lalu Mbah Mun tinggal dunia nang Mekah dan punya kemuliaan, mendapat kemuliaan dimakamkan di Ma'la. Yang kipaneka Ma'la nika beda makamah Sayyidatina Khadijah al-Kubra binti Khuwailid, raji pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Mbah Mun mereka salah satu dari murid Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dari Mekah. Bancukan sebagian ulama Madura banyak saya cukan mutakharrijin tabalulusan dari Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki di Mekah. Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki neka nulis situng kitab judul Al-Busra. Dalam kitab Al-Busra neka Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki menceritakan tentang Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Syair Ki Puru peneka Sa'duna fid dunya seepon juga merupakan syair merupakan karangan dari Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasan. Keretan seperti kaula muljaki dalam kitab Al-Busra Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki juga pula ngalak dari sumber-sumber yang lain menceritakan bahwa bulan Ramadan peneka merupakan hari wafatnya Siti Sayyidatina Khadijah atau Siti Khadijah biasa orang Madura menyebut. Siti Khadijah neka tinggal dunia tanggal 11 Ramadan tahun 10 kenabian. Neka kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Ada mungkin kula mengingat mungkin tanggal 11 Ramadan atau lebih merupakan hal dari Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, maka malam mungkin kula ingin sedikit bercerita tentang siapa Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Kudu peneka mungkin panjenengan merengaki banyak lagu-lagu terkenal tentang istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Di antaranya yang kipeneka saya menceritakan, terutama yang tadi terkenal tentang Siti Aisyah. Terus tidak lama muncul lagu tentang Siti Khadijah dengan nada yang sama. Ala kulli hal, menurut Beten Kaula tidak harus dibenturkan antara istri Nabi yang satu dengan istri Nabi yang lain. Karena tentu saja rajin Rasulullah nikah, orang-orang semoga insyaAllah andi posisi masing-masing. Walaupun posisi Sayyidatuna Khadijah al-Kubra mereka tidak pernah bisa digantikan oleh siapapun di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka? Karena Sayyidatuna Khadijah al-Kubra mereka istri pertama yang begitu banyak berkorban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sebagian riwayat menceritakan Siti Aisyah cemburu ke Siti Khadijah walaupun Siti Khadijah sudah lama wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking cintanya ke Siti Khadijah, setelah wafatnya Siti Khadijah dan bertahun-tahun sehingga menikahi Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, mereka pakun menyimpan cinta yang begitu besar kepada Khadijah. Sampai mon beda orang saya datang kanca dari Khadijah, tabus keluarga dari Khadijah, Rasulullah nikah senang. Pas Rasulullah nikah menyuguhkan atau apa ringnya kipana pasti kesenengin. Karena menganggap bahwa ini adalah bagian dari diri Khadijah, istri pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Siti Aisyah cemburu dengan hal itu. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tentu saja dengan bijak rengoneng ke Siti Aisyah bagaimana perjuangannya Khadijah dan bagaimana cinta Rasulullah kepada Khadijah. Karena juga secara kedudukan posisi Siti Khadijah nikah salah satu dari 4 wanita ahli surga, pemimpin wanita ahli surga. Ya, Rasulullah dalam situng hadis ada 4 wanita ahli surga, pemimpin wanita surga. Yang kipenikah sepertama Maryam, puna Nabi Allah Isa alaihissalam. Saya nomor 2 nikah Asiyah binti Mazahib. Yang kipenikah rajin Fir'aun. Walaupun istrinya Fir'aun, tapi andi keimanan sekuat. Mereka punya posisi, walaupun disiksa ben Fir'aun tak merubah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang nomor 2 dari orang yang saya sebut tadi merupakan Sayyidatun Nisa'il Alamin. Saya nomor 3 mereka Sayyidatuna Khadijah al-Kubra. Dan saya nomor 4 putrinya Sayyidatuna Khadijah al-Kubra, anak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kepaneka Sayyidatuna Fatimah Zahra alaihissalam. Dalam kitab selain dalam kitab Al-Isti'ab Ibnu Abdul Bar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka pernah atabu, Allah tidak pernah menggantikan untukku seorang istri yang lebih baik dari Khadijah. Kenapa? Karena ia telah membenarkanku di saat orang-orang semuanya mengingkari. Ia telah membantu dan menolongku ketika tidak ada seorang yang membantu, bahkan memusuhi. Dan ia memberikan hartanya kepadaku ketika semua orang menyembunyikan hartanya dari mereka. Khadijah mereka tidak tergantikan bin hati Rasul sallallahu alaihi wasallam karena begitu besarnya perjuangan Khadijah al-Kubra. Tretan Khadijah mereka saudagar kaya. Sebelum menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah mereka alakoh ngereng ke Sayyidatuna Khadijah al-Kubra karena Sayyidah Khadijah kan seorang saudagar kaya, paling sokina orang yang utamakan. Sampai sebagian riwayat sebutaki mon seandainya hartanya Khadijah neka pernah onta cicir dengan atas onta, neka antara kota Mekah sampai Syam, dari Mekah sampai Syria, ribuan kilo. Tapi inilah kekayaan Khadijah. Tapi subhanallah perjuangannya Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu hari setelah dinikahkan Sayyidatuna Khadijah dengan Rasulullah, Sayyidatuna Khadijah atau budak Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Habibi, baiti baitak wa ana jariyah. Ya Muhammad, wahai kekasihku Muhammad, rumahku adalah rumah. Compok kula cuma panjenengan. Setuju. Ben kula nikah salah situng budang panjenengan, pelayan panjenengan. Subhanallah. Seorang kaya raya, tapi karena cintanya kepada Rasulullah,
Waktu mereka Nabi Muhammad belum diangkat menjadi Rasul. Tapi Siti Khadijah sudah mengetahui keluar biasaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, dan itu menimbulkan rasa cinta yang begitu dalam nang atena Sayyidatuna Khadijah. Sampai Sayyidatuna Khadijah dekat mengorbankan segalanya. Sayyidatuna Khadijah pernah ada bu kula ni tak pernah mikir kenapa saya paringin Muhammad tu. Cuman kula mikir kenapa saya paringin kina kula ke jodohnya ke Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka saudara-saudara sekalian, tantretan saudara, seluruh harta Sayyidatuna Khadijah al-Kubra paringin ke Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi kan kuidau. Kayaknya bahwa ketika kaum muslimin diungsikan atau dimusuhi oleh semuanya, oleh orang-orang kafir Quraisy, waktu mereka di boikot, mungkin mereka tak boleh keluar dari situng tempatnya mana Syi'ib Abi Talib. Di setuju na orang atau sen kaum muslimin senorok Rasulullah dengan Rasulullah boikot, tak boleh ngakan, tak boleh apa harta na Khadijah paling najis. Perangnya kaum muslimin, pedang-pedangnya kaum muslimin yang digunakan mereka cukup dari harta na Khadijah. Bahkan makannya kaum muslimin saat itu semuanya harta Sayyidatuna Khadijah. Sehingga Khadijatul Kubra akhirnya tidak lagi mempunyai sesuatu, jatuh miskin. Tapi apakah Sayyidatuna Khadijatul Kubra berubah cintanya karena hartanya telah tiada kepada Rasulullah? Sama sekali. Bahkan Sayyidatuna Khadijatul Kubra nikah begitu luar biasa cintanya ke Rasulullah. Luar biasa Siti Khadijah. Alhamdulillah, dan kaula sekitar 2 tahun yang lalu sempat ziarah ke Ma'la yang makam Sayyidatuna Khadijah al-Kubra, walaupun karena mungkin nikah Madinah atau Mekah nikah dikuasai dan orang-orang Islam Wahabi yang ada di sana, sehingga ngelarang karena orang Jepun menziarah kubur nikah syirik, nikah paling besar, sehingga cuma ngetelain diri jauh. Kula sempat ziarah ke Sayyidatuna Khadijah. Subhanallah, istri tercinta Rasulullah. Tretan saya dan kau dah amul jahil. Di hari wafatnya Khadijah, yang kita nikah tanggal 11 Ramadan, tanggal 10 Ramadan, tanggal 11 kenabian, Siti Khadijah nikah betul para sete nikah edan pergi pada Rasulullah. Rasulullah ni ngalai butiran-butiran air mata mengalir di pipi Khadijah. Tangis Sayyidatuna Khadijah benar karena apa? Tapi karena saben Rasulullah. Saben putrinya Fatimah Zahra sebetulnya kecil umur sekitar 4 tahun atau 5 tahun. Khadijah, Rasulullah menghibur Khadijah di akhir hayat Khadijah. Allah. Dia pun Rasulullah, ya Khadijah tenang lagi, petenang ben Rasulullah. Khadijah ni kata bu, ya Rasulullah, kula nyooneti kepanjenengan, kula teroakan teben anak kula Siti Fatimah. Karena kula todus kepanjenengan. Ya Allah, rajin saya puluhan tahun, hartanya diserahkan Rasulullah todus. Ben Rasulullah karena nikah permintaan terakhir Khadijah, dipersilahkan Rasulullah dan luar kamar. Fatimah Zahra, putrinya Khadijah yang masih kecil datang. Pas Khadijah akotok ke putri tercintanya, wahai Fatimah, tolong pentaaki ke abad, pentaaki ke Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Napa ya umi saya pentaaki ke bala ke Rasulullah, kula Khadijah takut ngadepi alam kubur. Kula takut kita andi amal siapa lagi beri ajunan Allah Subhanahu wa taala. Kula mikir kata kenapa Pak Akik je pun Khadijah dan Fatimah. Pak Akik kula dalam kubur BTB tak ada Rasulullah, tak ada Fatimah, kula ketibi. Tolong penta Akik. Karena kula todus saya minta ke Rasulullah. Penta Akik ke Rasulullah situng gamis tabesurban. Saya biasa yang kuiban Rasulullah ketika turun wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah, Khadijah. Siti Fatimah keluar. Pada Pak salam Siti Khadijah dan permintaan Siti Khadijah ke Rasulullah. Rasulullah mengingat mereka nangis Rasulullah.
Datang Rasulullah samping Khadijah, dipeluk Khadijah. Ya Khadijah, hasyaki, hasyaki. Ya Khadijah, kamu telah berikan semua hartamu padaku. Setuju dah harta panjenengan paring iki kanggo perjuangan Islam. Setuju dah kehidupan sampean ni ya Khadijah diserahkan untukku untuk perjuangan Islam. Sementara mungkin sampean ni cuma minta ya Khadijah anda sampean ni cuma minta surban, minta gamis si aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Todo seminta aku Rasulullah. Rasulullah Cepon Khadijah ya Rasulullah seporan aku. Kula ampak rasa kita pete ke panjenengan subhanallah. Harta naik paling sampai Romana tade, hartana tade setuju sampai betul Khadijah para wafat ni ketedung ya tas benedipan dari kayu biasa dari pelepah kurma seayanya paling teker imatur. Sampai mun kaisa mun abelik nang pepe kaisa cekak bekas pelepah kurma balik teker. Khadijah yang kaya raya makin jatuh miskin untuk perjuangan Islam. Di akhir hayatnya Khadijah ki aturaki ke Rasulullah sepora aku tak bisa paling panapa ke panjenengan ya Rasulullah. Rasulullah nangis. Cepon Khadijah ya Rasulullah. Ya Rasulullah sepora Khadijah, sepora aki Khadijah ya Rasulullah. Mun panjenengan ki parlo ke Khadijah ya Rasulullah. Mun panjenengan paki seandainya ya Rasulullah parlo ke angkui dakwana panjenengan. Panjenengan neka parlo untuk nyebrang ke situng tempat bentar dak jalan. Kalle ko purkuna. Kala lang tolang kula kebay perahu atau kebay keledek, kebay jembatan ke aku sampean bisa berdakwah. Setuju nak aku panjenengan ya Rasulullah. Nangis Rasulullah ya Khadijah. Para gaki ben Rasulullah surban sebiasa yang kui ben Rasulullah ka kui menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Khadijah pergi menghadap ilah. Dalam kitab peneka Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki yang cerita aki. Waktu Sayyidatina Khadijah Al-Kubra Syed Malaikat Jibril turun mendapat salam ke Rasulullah. Ya Rasulullah, Allahu yukri'uka salam. Allah mendapat salam ke panjenengan ya Rasulullah. Dan Allah menaruh hadiah ke Khadijah. Kenapa hadiah peneka ya Jibril? Ciapun Rasulullah sambil mengusap air matanya karena baru ditinggalkan istri tercinta. Jibril apa rengaki kain kafan. Bebersana pebiki kain kafan ya Rasulullah. Kafan peneka kiriman dari Allah Subhanahu wa taala karena keridhaan Allah kepada Khadijah. Parengaki situng kafan ni kakak aku Khadijah. Pas deki pagi situng aku sampean panjenengan ya Rasulullah ben selain untuk keluarga panjenengan anak panjenengan mantu panjenengan bukan kompo ya panjenengan. Neka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nangis. Ternyata perjuangannya Khadijah tidak bisa digantikan. Sayyidatun Nisa'il Alamin, salah satu di antara 4 wanita yang paling muljah kepada Siti Khadijah. Maka nang hari mangken nikah hari wafatnya Siti Khadijah, kamu kekulasan panjenengan bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini. Dan kekulasan panjenengan nikah bisa merenungi perjuangannya Siti Khadijah. Setuju naik parengaki cuma merasa belum memberikan sesuatu. Mari kita bertanya. Napa saya parengaki kula sareng panjenengan ke aku Islam? Sementara kula sareng panjenengan ka ngarep swarga. Napa saya parengaki kula sareng panjenengan tu Islam? Sementara kula panjenengan seolah-olah tidak takut masuk kubur. Seorang seperti Khadijah, saya amal luar biasa. Saya pertama membenarkan Rasulullah dari kalangan wanita. Saya pertama muslimah pertama di muka bumi adalah Khadijah. Di akhir hayatnya masih takut kepada kubur. Ben minta ke Rasulullah surban saya biasa yang kui kakui menerima wahyu, kakui napa, kakui kafan Siti Khadijah. Dan dengan ridhanya Allah mengirimkan kafan surga untuk dipakai Khadijah di alam kuburnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Khadijah pun tak ada. Tapi kuda sarang panjenengan mereka bisa meniru, bisa melihat dan menjadikan Khadijah sebagai salah satu contoh terutama di kalangan wanita. Inilah perjuangan istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemuka manfaat dan insyaallah dukungan panjenengan, subscribe dan juga sampaikan sebaraki dakwah peneka kemuka panjenengan juga oleh kancaran. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.